Halo guys, kembali lagi bersama saya Ira Tiara. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara menggunakan ataupun membuat tabel skema BPMN di aplikasi Modeler ini. Nah, pertama-tama, jika kalian tidak mempunyai aplikasi Bizagi Modeler ini, kalian bisa langsung klik aja di deskripsi di bawah ini yang sudah saya siapkan. Nah, selanjutnya, ketika kalian sudah membuka aplikasi Bizagi Modeler ini dan sudah menginstalnya, tentu kalian juga akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara menggunakannya? Ataupun bagaimana sih ini cara penggunaan aplikasi ini? Nah, maka dari itu, saya akan membuat sebuah konten yang dimana saya akan membantu kalian cara mengatasi atau kita belajar dalam suatu ini ya, langsung aja weh. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu si elemen-elemennya. Ini aplikasinya hampir sama seperti Word ataupun Excel, ya sejenisnya ya. Tetapi ini aplikasi itu cukup berbeda karena dimana si aplikasi Bizagi ini hanya memungkinkan untuk pembuatan tabel saja. Nah, jika kalian masih bertanya-tanya bagaimana sih cara penggunaannya, oke langsung saja ya. Kita akan mengambil dulu kotak selanjutnya ya. Nah, caranya itu kalian klik tanda ini ataupun bisa diklik 2 kali, seret dulu ke sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian langsung lepaskan yang klik 2 kali itu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian langsung mengambil lagi line untuk ke bawahnya. Jika ada yang bertanya, Bang, kenapa kok gak langsung ke bawahin aja? Jawabannya, ya emang gak bisa sih guys. Soalnya kan udah diatur sama developernya. Nah, jadi kita mengambil dulu ke tengahin aja si kotaknya. Itu langkah yang pertama. Nah, kita akan membuat 4 line aja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita mempunyai 4 line. Line 1, line 2, line 3, line 4. Nah, jika sudah pembuatan line selesai, tentu kita juga harus menentukan sebuah judul. Nah, di sini saya akan mengambil judul pengajuan cuti mahasiswa aja ya. Pengajuan cuti mahasiswa. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan memberikan line dulu atau ganti teks. Kalau misalkan di dalam pengajuan cuti mahasiswa, paling di sini mahasiswa. Lanjut ke bawah, sistem akad. Nah, yang sistem akad ini bisa disebut juga sebagai sistem akademik ya. Nah, yang lain ketiga kita juga harus ada administrasi. Nah, yang terakhir itu di line 4 saya akan menuliskan wali dosen. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian
ingin mengecilkan suatu kotak ini, kalian juga bisa diklik dulu satu kali atau 2 kali di bagian sini. Nah, jika sudah seperti itu, kalian bisa langsung seret aja dari sini ke sini. Nah, itu otomatis akan mengecil ya. Ini juga mau digeser sedikit. Selanjutnya yang ini juga sama. Dan terakhir yang ini terlalu kecil. Tambah. Nah, sip. Nah, kalau misalkan bagian sisi ini juga sama, kalian bisa seret langsung. Jadi lumayan panjang ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara nambahin elemennya? Nah, saya kasih tahu ya. Nah, yang pertama itu kalau misalkan kalian ingin menambahkan star event, kalian bisa langsung seret. Cara seretnya gimana sih, Bang? Nah, cara seretnya gini. Kalian klik touchpad-nya atau pakai mouse lah 2 kali, lalu tekan seret ke sini. Nah, otomatis dia akan langsung memberikan atau menempatkannya sesuai keinginan kalian. Nah, kita akan perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menambahkan kata mulai. Oh iya, kalau misalkan kalian ingin menambahkan suatu teks di dalam si Bizagi ini atau di dalam elemen ini, kalian bisa klik si ininya 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Nah, dilanjut aja ya. Selanjutnya kita kalau misalkan ingin langsung menambahkan panah tanpa harus manual, kalian langsung aja klik ini. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian ambil. Jika kalian ingin menambahkan sebuah kotak, kalian tambahin aja kotak ini. Langsung klik 1 kali. Nah, otomatis dia akan langsung memberikan sesuai dari perintah kita. Selanjutnya kita di sini akan menuliskan isi formulir dan unggah berkas ya. Yang pertama itu seperti biasa pengisian formulir. Kita kesini dulu, seret, gedein. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan elemen-elemen langsung tanpa harus mengambil panah, kalian bisa langsung aja meneruskan si tabel tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita akan menambahkan lagi si elemennya. Nah, di sini kita akan menuliskan kirim pengajuan. Nah, dalam proses yang kirim pengajuan ini tuh biasanya kalau misalkan si mahasiswa udah mengisi formulir dan ya udah mengunggah berkas ya, nah langsung kirim pengajuannya. Nah, lanjut kita tambahin lagi. Nah, kalau misalkan nambahin selanjutnya, kita akan menyeret langsung ke bawah. Nah, apakah ini bisa ataupun si panahnya ini akan hilang atau tidak? Jawabannya tidak ya. Soalnya si panah ini akan mengikuti alur di mana si tabel ini bergerak. Contohnya ke sini. Nah, si panah ini juga akan terus mengikuti
elemen ini yang terhubung. Nah, kita tulis aja di sini langsung. Nah, di bagian admin sistem akad ini akan menerima terima berkas. Nah, di bagian sini kita ganti warna. Change. Nah, kita ganti warna jadi warna abu. Kita perbesar. Waduh. Nah, proses selanjutnya paling kita ke bawah lagi, diterima berkas, tambahin elemen. Kita langsung aja ketik di sini. Yang cek berkas awal. Nah, yang dicek berkas awal ini kita bawahin ke bagian administrasi. Biasanya di bagian administrasi ini akan melakukan pengecekan ulang apakah valid ataupun tidak ya. Nah, lanjut. Sesuai dengan perintah saya tadi, biasanya di dalam administrasi ini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Di sini tulis aja valid, tanda tanya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi ke bagian atas terlebih dahulu. Kok Bang ke bagian atas dulu sih? Nah, karena ke bagian atas biasanya dari pihak administrasi akan mengirimkan notifikasi awal terlebih dahulu untuk surat notifikasi tolak awal. Nah, kita perbesar, seret ke atas di bagian sini. Berarti ini tambahin dulu ke sini. Oke. Nah, kita ganti warna ke sini, change warna abu. Oke. Nah, kita tambahin lagi. Buat nanti ke atasnya ini, kita jangan tambahin elemen yang seperti kotak lagi ya. Karena ini sudah ada di notifikasi tolak awal, berarti kita tambahin lingkaran merah ini. Kita simpan di sini. Besar sedikit. Nah, sip. Klik 2 kali, kita tulis ditolak awal. Nah, selanjutnya kalau misalkan si mahasiswa itu keterima, nah cara buatnya itu gimana sih? Nah, jadi caranya kita kembali lagi dari bagian valid ya. Nah, yang di bagian valid ini kita akan meneruskan ke bagian yang elemen kotak. Nah, di sini kita akan menuliskan evaluasi. Ini terlalu besar. 1. Akademik dan alasan. Nah, Bang, yang ini tuh disimpannya di mana sih? Nah, di bagian yang evaluasi akademik dan alasan ini, kita akan menyimpannya. Nah, yang ini tuh kita akan menyimpannya di bawah ya, di bagian wali dosen. Nah, selanjutnya di bagian setelah evaluasi akademik dan alasan ini,
kita juga akan menuliskan sebuah ulasan yang dimana ya ataupun tidak. Nah, caranya gini, kalian jangan langsung ngambil seperti ini lagi ya, karena kita tidak membuat sebuah panahnya. Ada dulu ya. Ataupun kalian juga seperti itu, nanti kalian bisa delete si panahnya. Saya langsung gini aja. Nah, di bagian sini kita tulis tidak. Nah, Bang, cara mindahin si tulisan ini ke atasin ini gimana sih? Nah, caranya gini ya. Kalian klik dulu yang ini, jangan diklik beberapa kali, tapi cukup diseret aja. Lanjut kalian klik 2 kali, seret ke atas. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke yang hijau, yang bagian ya. Kita tulis ya. Nah, cara menyeretnya itu sama seperti tadi, klik 2 kali, langsung seret ke atas. Nah, lanjut aja ya. Di sini juga sama seperti hal tadi, yang di bagian administrasi kita akan menambahkan sebuah segitiga atau belah ketupat, yang dimana isian ini akan saya tambahkan dengan kata setuju tanda tanya. E-nya gede ya. Nah, ini tuh bakal disimpan di mana sih? Nah, yang ini tuh tetap di sini ya guys, soalnya keputusan itu masih ada di tangan dosen wali. Nah, lanjut. Di bagian sini kita akan menambahkan elemen berupa 2 elemen lagi ya. Yang pertama itu yang ditolak dan kedua itu yang lanjutannya. Kita ke yang ditolak dulu. Notifikasi tolak dosen. Nah, biasanya kalau misalkan alasan kalian itu gak masuk akal, dosen akan langsung menolak ya evaluasi ataupun alasan pengajuan cuti dari kalian. Nah, yang ditolak oleh notifikasinya ini, kita akan menyimpannya di atas sini lagi. Kenapa sih Bang nyimpennya di sistem akad terus? Nah, soalnya kita itu mengambilnya biasanya wali dosen itu akan langsung mengirimkan notifikasinya lewat sistem akad, dan si mahasiswa itu akan menerima notifikasi itu apakah mereka disetujui ataupun tidak dalam masalah pengajuan cuti yang mereka ajukan. Seperti ini saja ya. Karena ini buat sebuah contoh. Kita tulis lagi. Kalau misalkan ditulis ini tuh sama seperti yang tadi, ditolak, akan tetapi kita akan menambahkan dosen. Nah, yang ini juga kita ubah ke warna abu-abu muda. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang di bagian setujunya kita buat lagi, kita tulis aja langsung. Tulis verifikasi lanjutan.
Yang verifikasi lanjutan ini kita akan memindahkannya langsung ke bagian ini di administrasi. Biasanya di sini mereka akan mengirimkan sebuah notifikasi pembayaran ya, biasanya itu juga. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita akan langsung nge-copy paste aja ya. Di sini bagian ya. Yang ini hapus dulu. Dan di sini bagian tidak. Nah, selanjutnya di verifikasi lanjutan ini sebetulnya ininya agak kurang, kita tambahin lagi ke sini, seret. Nah, di verifikasi lanjutan ini kita akan sama seperti tadi akan memberikan sebuah elemen belah ketupat ataupun persegi 4. Nah, di sini kita akan menuliskan lengkap ataupun tidaknya ya. Kita tulis saja lengkap, tanda tanya. Nah, kenapa sih setiap saya menuliskan beberapa kalimat di dalam kotak persegi ataupun belah ketupat, ada tanda tanyanya? Biasanya di sini ditambahkan ada tanda tanyanya itu sebagai sebuah pertanyaan agar si yang melihatnya itu jelas ya dan tidak sampai bingung. Nah, di bagian lengkap ini selanjutnya akan menambahkan kotak lagi. Kita akan tulis oh iya, di bagian sini juga ada beberapa kemungkinan ya. Masih ada beberapa kemungkinan entah itu ditolak ataupun tidak. Nah, di bagian sini biasanya kalau misalnya pun ditolak itu bagiannya bagian tolak akhir. Nah, kita yang ditolak dulu ya, berarti kita tulis notifikasi tolak akhir. Kita perbesar, seret aja ke sini, di sini. Kasih warna abu muda. Nah, di bagian notifikasi tolak akhir ini kita tetap sama menambahkan sebuah elemen yang dimana elemen tersebut berisi tentang ditolak akhir. Nah, setelah ini kita seret lagi ke atas. Selanjutnya kita tetap akan menambahkan yang diterimanya. Nah, biasanya di bagian sini itu kalau misalkan di bagian administrasi sudah mampu ataupun sudah lolos seleksi dalam verifikasi lanjutan, si administrasi itu akan mencatat sebuah status cuti mahasiswanya itu bakal berapa lama sih. Nah, berarti kita akan menuliskan kata catat status cuti. Nah, kita juga akan menambahkan bagian
ya ataupun tidaknya di sini. Nah, setelah ini kita akan dilanjutkan ke bagian atas. Kita tulis aja. Biasanya, nah kalau misalkan ini kan semuanya 3 yang ditolak dosen, dan yang terakhir kita akan menuliskan notifikasi setuju akhir. Nah, kalau misalkan kalian nih mau ganti panahnya biar gak apa namanya titik-titik ataupun seperti ini, kalian bisa aja kliknya 1 kali, langsung ke delete. Kita akan mengambil panahnya di bagian elemen ini. Nah, di bagian sini. Kalian bisa langsung seret aja. Seperti ini. Si panahnya kita akan ke bagian notifikasi setuju akhir, dan yang bawahnya kita ke catat status cuti. Nah, jadi kalau misalkan mengubah panahnya itu lumayan cukup mudah ya. Nah, kalau misalkan di bagian ini kita tidak mengganti warna, soalnya kan sudah ada notifikasi persetujuan dari pihak kampusnya. Nah, jadi kita akan mengambil elemen bulatnya itu warna hijau untuk notifikasi setuju. Kita tulis aja disetujui. Sama halnya kayak tadi, kita akan menambahkan sebuah elemen panah seperti ini. Kita akan langsung ke bawahin panahnya di tengah. Oke. Agak bengkok ya. Opa. Nah, kalau misalkan seperti ini, sudah deh jadi. Kalian bisa ulang dulu ya. Nah, jadi seperti ini kesimpulan dari PPMN kali ini. Nah, kalau misalkan kalian mau nge-save atau membuatkan atau menyimpanlah data kalian biar gak sampai hilang, itu gimana sih? Nah, jadi gini caranya. Kalian bisa langsung aja ke export ataupun import di bagian atas ini, di bagian kiri atas. Klik 1 kali. Nah, kalian bisa memilih kemana kalian akan nge-save ataupun menyimpan data kalian secara langsung ke laptop. Nah, saya akan mencoba terlebih dahulu ke bagian image. Nah, di bagian image ini, kalian bisa menyimpan di manapun. Saya akan menyimpan dulu di dokumen, akan menamakan baru 1, save. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. See you next video. Bye-bye.